Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 MIPA dan 12 EPS SMA 10 Banjarmasin. Ibu mengajar pendidikan agama Islam. Materi yang ibu sampaikan nanti adalah tentang hukum perkawinan. Secara garis besar, hukum perkawinan itu ada wajib, sunat, makruh, mubah, dan haram. Nah, kemudian definisi perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin. Kemudian seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Kemudian tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian samakah pinangan dan perkawinan? Nah, pinangan itu artinya dalam hukum agama Islam, kalau kita meminang, ya, seorang laki-laki ingin meminang perempuan, kita lihat dulu apakah sudah ada yang mengikat. Kalau sudah ada yang mengikat, akibatnya Islam melarang sebab sudah ada diikat. Tapi kalau kita belum, seorang laki-laki boleh meminang. Nah, tapi kalau belum, silahkan. Nah, kemudian kalau sudah pinangan itu belum, kita boleh menentukan. Kita akan melangkah lebih jauh lagi untuk melaksanakan nanti ikatan perkawinan yang lebih jauh, yaitu nikah dan nanti akan perkawinan. Nah, jadi beda. Kemudian asas perkawinan ini sebetulnya boleh dengan kita monogami atau poligami. Kalau monogami, nah misalnya, nah kita ada sukarela. Artinya pasangan suami istri kalau ingin laki-laki ini menikah lagi, relakah istri untuk menikah lagi? Itu harus ada kerelaan secara lahir dan batin. Kemudian kalau ingin menikah lagi harus persetujuan lagi dari istri pertama. Kemudian yang ketiga, boleh memilih untuk nikah lagi, tapi harus ada persetujuan kedua belah pihak. Kemudian untuk memilih lagi tadi yang mana yang ingin dikehendaki untuk istri yang kedua. Kemudian di dalam kita berhubungan itu harus ada kemitraan. Artinya dalam rumah tangga seorang suami tidak mampu menafkahi secara kesempurnaan, artinya belum bisa menafkahi, istri boleh mencari nafkah tapi dengan seizin suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dalam kehidupan sehari-hari demi pendidikan anak-anak selanjutnya. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah itu adalah calon suami. Calon suami itu yang jelas-jelas itu adalah seagama. Kemudian benar-benar seorang laki-laki dan tidak ada hubungan sehingga dilarang dalam hukum perkawinan. Kemudian calon istri juga harus agama, harus sama-sama keyakinan, dan yang kedua betul-betul seorang istri dan juga mereka sama-sama mengikhlaskan bahwa nanti mereka hidup berpasangan. Yang ketiga itu adalah wali nikah. Wali nikah itu harus jelas bahwa misalnya wali nikah di pihak perempuan ini kalau betul ayahnya bukan ayah tiri itu tidak boleh. Jadi ayahnya itu adalah ayah kandung. Kalau ayah kandungnya tidak ada, maka boleh dengan paman. Kemudian paman tidak ada, anak paman dan selanjutnya, atau juga yang disebut dengan kai. Jadi boleh ke atas, boleh ke bawah. Tapi kalau tidak ada dari wali nikah yang ibu sebutkan tadi, maka ini harus digantikan, posisinya adalah wali nikahnya di pihak kantor urusan agama. Nah, kemudian saksi. Nah, kita dalam perkawinan, kita betul-betul memilih saksi itu betul-betul seorang alim, orang yang bijaksana, bukan orang maksiat. Kenapa demikian? Karena saksi itu yang adil, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin nanti kalau mereka berkeluarga. Nah, karena kita membentuk janin itu bukan hanya pasangan suami istri, juga saksi itu harus jelas. Sangat berpengaruh dalam pendidikan anak-anak kita nanti. Kemudian ijab kabul. Dalam ijab kabul itu kita dalam satu tempat, dalam satu ruangan. Tapi kalau ijab kabul itu kita tidak satu ruangan, itu tidak jelas. Nah, jadi Islam dalam ijab kabul itu harus berada dalam satu tempat, artinya antara pasangan suami istri dan pihak saksi, dan juga dalam
lingkaran dalam wali nikah itu harus satu tempat, bukan di luar tempat. Nah, hanya ini yang Ibu sampaikan. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.